Silakan ajukan permintaan teman-teman sekalian. Naik lagi kita. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ada kayak suara hujan lagi ya. Teman, ajukan permintaan, kita dialog lagi. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tadi itu karena si gondrong tadi itu kayaknya. Halo, semangat malam. Kok Bang Juma, kenapa? Sorry Bang, kelas pencet. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan lagi. Silakan. Itu si Polga tadi itu loh yang membuat kemudian bengkak. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita kembali mengulas tema kita ini. Atau jangan-jangan teman-teman non-muslim udah pada tidur jam segini. Dan ngerok. YouTube aman kan? Tadi YouTube memang sempat terputus teman-teman. Sekarang sudah sambung kembali kok. Aman-aman teman. Jambak dulu ini teman-teman dan muslim. Oh, mau naik. Silakan teman-teman ajukan permintaan membahas tentang tema Tuhan buatan atau Tuhan palsu. Masih hilang-hilang suara saya? Iya. Suaranya ada gangguan teman-teman. Aman. Silakan rekan-rekan non-muslim ajukan permintaan. Bahasan kita masih terkait dengan Tuhan buatan atau Tuhan yang dilantik. Ada data di dalam Bible yang menerangkan itu. Jadi bukan saya ngarang cerita, enggak. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan buatan. Di dalam Bible itu ada. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Mau dirubah atau direvisi pun akan semakin nampak dan salah. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Kopi susu. Semangat malam. Halo, saudara J. Semangat malam. J. Silakan teman-teman ajukan permintaannya. Ya, langsung multi ya.
langsung multi bagi teman-teman yang apa non-muslim. Silakan ajukan permintaan, kita bahas tema kita. Cek aman tuh suaranya, aman kan? YouTube kenapa YouTube-nya bermasalah ya suaranya ya? Katanya bagus kok, nggak dirubah-rubah pun. Ini ya. Halo, cek aman toh? Ada masalah kan? Aman. Ya. Semangat subuh, saudara. Halo. Semangat subuh. Silakan teman-teman yang lain ajukan permintaan non-muslim bahasan terkait tema ini. Ayo, silakan. Gimana teman-teman? Kita lanjut atau kita istirahat? Api pusat mungkin ada mau menyampaikan program atau apa gitu, silakan. Haji Rokala ini tiap malam mau naik. Apa beliau? Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Pak Jero Kaleng, ini paling rajin minta multi ini. Halo Bang. Ikut. Tangannya sendiri. Teman-teman api pusat masih monitor nggak? Cek. Pasien selanjutnya, silakan. Halo, pasien, ada pasien kah? Pasien, mereka pada takut. Pak Leo ada teman-teman di pola ditambah kalau di koma lain dia mau masuk, itulah hebatnya. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Silakan. Selamat malam. Halo. 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 Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bang Juma. Bang Juma Ya. Bukan. Dengar suara kita nih Bang. Enggak. Dengar jelas enggak nih? Enggak. Ya. Nggak pakai handset aku nih, biasa manual nih Bang. Ya. Ya. Dalam mengikuti acara Bang Juma nih. Siap. Ikutin terus Bang.
Ya, ada yang disampaikan Abang, silakan. Ya, bagus bang. Sadarkan saudara-saudara kita setanah air. Benar. Biar tahu dia agama apa yang dipeluknya sebenarnya. Oh, iya. Biar nggak tersesat dia jalan bang. Lagi masa hidungnya bernapas, lanjut terus bang berjuang. Siap. Selamatkan saudara kita. Baik. Itu aja bang permintaan aku bang. Terima kasih. Dia sadar bang. Bahwasanya yang Iya. mereka Siap. imanin percayain itu nggak benar itu. Baik. 86. Mm-mm. Kasih ya, Bang ya. Lanjut, bang ya. Saya pemantau dari sini aja bang. Oke, makasih. Dengar aja. Ya, Assalamualaikum. Dari Sumatera Utara bagian utara nih bang. Oh, siap. Yang kali. Halo, Bang selamat. Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya bang, ini aku kan kebetulan aku nih maksudnya Islam, cuma ada juga saudara yang Kristen, kakak mama pun Kristen, mendiang ayah Islam. Iya. Di macam ini aku mau bertanya, umpamanya kalau di salah satu keluarga kita itu yang meninggal Kristen itu boleh didatangi ziarah tidak? Mau ziarah kemana? Jarah umpamanya ke kubur orang tuh, diajak orang itu gitu main-main apa, jarah lah datang ke kuburan orang itu gitu. Kalau datang untuk membersihkan boleh. Datang Boleh, mengingatkan boleh. untuk mengingatkan kita akan kematian boleh. Tapi ke makam Kristen boleh bang? Boleh, kenapa tidak? Oh, oke, alhamdulillah lah, nggak ada. Aku cuma nanya itu aja bang. Makasih bang atas Iya. apanya. Oke bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dilarang itu kalau kau ke sana ngaji dilarang. Lagi sampai baca-baca lagu rohaninya Kristen di situ. Dilarang. Oh, cuman lihat, membersihkan, mengingatkan kepada kematian, ya masalah. Bukan cuma kuburan orang tua, kuburan siapapun didatangin, itu berenung di sampingnya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Alhamdulillah Islam. Saya cuma mau menyampaikan sehat selalu buat Bang Juma sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Sukses selalu Bang. Amin. Kata kawan kita di bawah, turun kau setan. Setan turunkan. Sudah dianggap setan ternyata. Aduh, udah parah kali nih. Teman-teman sudah menganggap yang naik mustu itu sudah setan. Masih mending aku berarti. Aku bilang kuping biawak apa? Kuping biawak. Assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Seruput kopinya dulu Bang. Terima kasih. Islam Bang. Iya Islam Bang. Dari Mandar Bang. Najede. Iya. Oke. Ada yang disampaikan? Sehat selalu Om. Iya. Enggak, Om. Oke, thank you ya. Iya. Iya. Allahu Akbar. Ada lain setan. Ada setan lagi. Halo, semangat malam. Pagi, mana ada malam? Oh iya, pagi. Ya di sini pagi, tapi di situ saya nggak tahu ya. Alhamdulillah masih Kristen. Buka kamera silakan, kita diskusi. Diskusi apaan bang? Tentang Tuhanmu yang palsu itu. Aku nggak paham ke situ bang masalahnya. Gimana dong? Terus kenapa masih Kristen kalau nggak paham agamanya? Lucu ini. Gimana bang? Kenapa masih Kristen kalau nggak paham Kristen? Emang abang paham agama abang? Iyalah paham lah, makanya saya beragama Islam. Oh gitu ya, hebat dong berarti. Iya dong. Oh.
Oke. Saya takut masuk ke situ nanti makin menjauh, makin menghujat gitu bang. Kenapa bisa? Mending kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya, buka kamera dulu kalau gitu. Astaga, aku orangnya jelek bang. Mati Wijaya. Ya, Gak apa-apa. nggak pede aku masalahnya, orangnya nggak pede. Pakai masker aja. Ya, saya lagi di sini bang, di tempat karaokean. Oh ya udahlah, nantilah. Oke lah kalau gitu ya, lanjut dulu. Oke. Tempatnya orang Kristen. Alhamdulillah masih Kristen. Bahayanya kalau menggunakan istilah-istilah mulia dari Islam kan ya, dan nipu. Lu semangat subuh. Halo Bang Zuma, mau nanya sedikit aja Bang Zuma. Kristen Katolik. Itu Jackson tuh siapa tuh Bang Zuma tuh, dia pendeta atau apa tadi Bang Faruk tak dibagi napas, tolong undang itu dong Bang Zuma. Maksudnya gimana? Hah? Kenapa Bang Faruk? Tadi Bang Faruk tak dibagi napas, dibuatnya tuh anunya, diskusinya tadi. Jackson nama dia tuh. Nggak diberi napas itu mesti gimana? Dia macam tadi tak ada jalan ngomong, tapi ilmunya kayak tinggi begitulah, pastor ke pendeta apa. Yang mana orangnya? Jack. Michael Jackson. Udah meninggal kalau itu. Jackson tadi dia yang Jackson ini buka data, Bang Faruk buka data pun dia tak kayak gimana ya, tak ada jalan mau ngomong itu Bang Faruk dibuatnya tadi. Oh, di mute. Bukan di mute. Tapi Memang kayak debat seru juga, tapi Bang Faruk dikirain kabur. Tadi dibahas juga Bang Zuma tadi sana di Komal dia tuh. yang mana? Aku nggak ngerti orangnya yang mana. Yang pakai sorban, pakai kumis, pakai kumis palsu. Orangnya muda-muda ya. Yang nama Jack nih. Tadi pun ada dibahas juga sama Bang Handi, Bang Jibril. Dibahas juga tadi waktu Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma lagi rehat tadi kan hilang. Ada Bunda Rahma kan tadi di Komal ini tadi. Yang mana orangnya teman-temannya? Ada Jackson nama dia tuh. Tapi dia diskusinya bukan di Komal ini, di Komalnya dia Bang Faruk naik. Semua dibahasnya tadi, Bang Andi, Bang Jibril, semua dibahasnya tadi itu. Kenapa bisa? Tolong undang itu, ilmunya lumayan luas itu. Oh. Artinya dia paham Islam. Dia memahami Al-Quran. Dia semua Al-Quran, dia semua paham, dia tahu ilmu-ilmu Al-Quran, tapi dia itulah, aku tak tahu juga dia pastor ke pendeta apa, aku tak tahu. Bang Faruk memang tak ada jalan ngomong tadi dibuatnya. Gak ngerti saya mah, gak ngerti saya, sorry. Abang ngomong apa? Halo, semangat subuh. Semangat subuh. Halo Bang. Halo Bang Joker. Turunkan hidup ya. Tidak ngerti saya maksud abang tadi itu joker apa, maksudnya Bang Jack. Tidak ngerti itu yang mana orangnya. Anda sudah mengakui dia bisa Quran hebat, Quran itu ilmunya luas, ya ikutlah anak minta dibaptis. Minta dibaptis saja Bang, kalau sudah mengakui orang Kristen hebat ilmunya Quran. Kalau saya sih najis mau mengakui Kristen hebat Quran.
Hebatnya Yel nih pakai Quran ya. Terbebas ya. Tapi kalau dibilang dia Quran rasanya luas. Tidak mualaf ya. Tapi profet. Halo, semangat malam. Ya, selamat pagi Bang. Ya, Katolik Protestan. Katolik Bang. Izin buka kamera Bang, silakan. Aduh, pakai singlet pula aku nih. Tak masalah. Gak apa-apa. Iya, Pakai singlet gak apa-apa Bang. nggak masalah. Gak apa-apa. Oke. Ya, salam kenal. Salam kenal. Ya, salam kenal Bang. Ya, Bang. Aku mau bertanya dulu Bang, bisa nggak ya? boleh. Boleh Bang. Boleh. Ya, Aku kan nggak tahu ya, karena belum pernah melihat yang apa namanya tuh, Low faktanya battery. kayak gitu. Please charge. Ini kan hanya di media aja gitu. ya, Benar nggak sih katanya kalau di dalam Ka'bah itu Bang masih ada foto atau gambarnya Bunda Maria sama Yesus yang masih digendong Bang? nggak ada. Itu fitnah. Nggak ada ya Bang? Oke lah Bang. Lagi. Cuma nanya itu aja Bang, karena kan masa iya sih kayak gitu. Kalau iya berarti wajar lah, hampir sama gitu. Ajaran Katolik dengan Islam itu hampir sama, cuman bahasanya aja yang berbeda. Terus tata cara melakukan kayak ininya beda gitu, tapi sejatinya sebenarnya sama kayak gitu. Kalau antara Katolik ya Ya. dengan Islam, Islam ya. enggak ada samanya. Antara Katolik dengan Islam itu agama langit, Katolik agama bumi. Artinya agama langit, Low battery. agama Please charge. agama yang berasal dari Tuhan langit bumi. Sedangkan kalau Katolik itu kan buatan Romawi. Katolik satu Tuhannya, Iya. tiga Tuhannya Katolik. Beda kan? Tapi kalau saya sendiri Bang berpendapat ya, kalau dari Injil atau dari ajaran kita Katolik memang Tritunggal diajarkan gitu. Tapi kalau pendapat saya sendiri mengatakan gini Bang, Yesus itu yang diutus. Iya, Yesus diutus. Yesus itu yang diutus untuk menebus segala dosa seluruh manusia di bumi. Itu buatan Kristen sendiri. Gak ada itu manusia diutus untuk tembus. Ada manusia diajarkan untuk bertobat, bukan diajarkan limpahkan Low dosanya battery. pada orang lain. Please charge. Nggak ada yang dicas tongkat, nggak dicas ini teman-teman. Iya ya. Iya, gitu Bang. Berarti kalau di Islamnya ibaratnya kayak Yesus itu bukan Isa ya, memang bukan ya, beda ya, Bang. Tunggu. Yesus yang aku anggap dia ini sebagai utusan itu bukan Isa Bang ya. Yesus dianggap Ya. bisa
Ya. Sebenarnya saya sudah sering sampaikan bahwa Nabi Isa itu adalah nabi yang diutus kepada kaumnya Bani Israel yang mengalami tindakan yang tidak seharusnya. Lalu mereka Bani Israel berupaya untuk membunuh Nabi Isa. Jadi Tuhan mengangkat Nabi Isa ke langit, menyisahkan kisah antara dia dengan muridnya, antara dia dengan orang-orang yang membenci dia. Setelah meninggalnya Yesus meninggalkan dunia, Nabi Isa maksudnya, maka orang-orang sekelilingnya menuliskan cerita-cerita tentang dirinya dalam bahasa Yunani. Tetapi tulisan mereka ini diberikan kepada orang-orang Roma yang sudah menyembah dewa-dewa. Gitu, sehingga ya Nabi Isa diceritakan dengan cerita yang berkesesuaian dengan keinginan penyembah dewa-dewa pada saat itu. Nah, sehingga mereka menggabungkan antara ajaran Yesus yang monoteisme satu Tuhan dengan ajaran politeisme yang banyak Tuhan. Lahirlah agama Katolik. Gitu, Bang. Oh, makanya ada Tritunggal itu, Bang, ya. Nah, itu politeisme itu. Terjadi sinkretisme, dia mengawinkan antara ajaran satu Tuhan dengan ajaran dewa-dewa. Digabung menjadi satu. Lahirlah Trinitas atau Tritunggal. Oke lah, Bang, ya. Soalnya aku masih ini juga, Bang. Nah, Oke. Ada lagi? terima kasih, Bang, ya, penjelasan. Sama-sama. Sama. Itu aja, Bang. Oke, thank you. Ya, terima kasih, Gawin. Bang, ya. Ya. Sama-sama, Bang. Yuk, semangat subuh. Ya, semangat subuh. Nah. Baik, teman-teman, silakan yang masih mau berdiskusi dengan saya, silakan naik, ajukan permintaan. Panglima Scorpio. Apa pula yang di YouTube ini, sahabat Emza? Meski melambai. Apa yang di YouTube ini, sahabat Emza? Meski melambai. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Katolik Protestan. Protestan. Buka kameranya silakan, Abang. Tinggal diterima. Halo. Ya lu bang, Ya, muter bang, muter. muter. Ya, Muter kemana? udah saya terima. Bentar bang. Ya. Katanya melambai ada-ada aja. Enggak ah. Mata kalian kali yang muter kiri muter kanan. Halo, selamat malam Panglima. Jangkrik. Halo. Agak lain gesturnya, curiga gua. Masalah generasi. Ada-ada aja teman-teman kita ini. Halo. Halo Bang. Hey. Alamak. Kemana ya dia beli kamera? Betul, pemalasan. Halo, semangat subuh. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aduh,
Bang, Apa itu? Ya. saya Islam. Terus gimana ya? Saya mau curhat kayaknya. Cocok nggak ya? Nggak cocok kayaknya ya. Nggak cocok ya bang. Iya. Islam. Karena pacarku yang 15 tahun itu Islam. Tiba-tiba pindah agama. Mungkin karena kelamaan menunggu. Pengaruh mungkin ya. Iya. Pengaruh kali bang ya. 15 tahun loh. Iya, nggak masalah bang. Cuma kalau dia nikah sama agama sesama nggak masalah. Cuma ini masalahnya dia nikah beda agama loh. Masalahnya bukan di Dengan situ. cara Masalahnya Anda dengan pacaran cara terlalu lama. dihamili. Tapi dihamili dengan kayak mana ya? Anda terlambat hamili dia, makanya dihamili yang sama yang lain. Astagfirullah. Enggak lah Maksudnya bang. nikahi dia, habis itu hamili. Itu maksudku. Enggak lah, Bang. 15 Enggak lah, tahun Bang. Anda pacaran. Iya bang. Cuma kayak mana bang? Dijebak kayaknya bang. Biarin aja. Sama-sama Sulawesi bang. Saya Sulawesi Tengah, Palu saya. Oh iya. Biarin aja. Iya bang. Kan sudah mantan dihamili sama orang Kristen, dia masuk ke Kristen, sama-sama enaknya mereka masuk Kristen. Biarin aja. Kok biarin Abang bang? sih. Mau diapain lagi? Nggak rela loh saya diambil kayak gitu sama mereka. Masalahnya mamanya bang nangis sama saya. Mamanya udah bilang, aduh kenapa anakku? bukan kamu yang hamili anakku gitu? Aduh, janganlah bang, janganlah bang. Ya Allah, saya masih sampai sekarang nggak terima loh bang, nggak terima, nggak ridho saya sampai sekarang. Ya datangi lah Sorry. rumahnya bang. Udah, saya tiap hari di rumahnya bang. Udah, mamanya itu maunya sama saya, cuma ya mau gimana? Iya, maafin ya bang ya. Suruh baca Amsal 7. Malam bang. Ya, sabar dulu. Amsal 7. Ya, Amsal 7. suruh. Gimana? Amsal 7 suruh baca. Amsal 7. Bunyinya? Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Nah, kalau suaminya pergi, Bible itu. Enggak lah, enggak mau. Mau kok Al-Quran. gimana Al-Quran dong, istrinya orang gimana sih abang ini? Gue lagi sedih nih bang, asli sedih banget bang. 15 tahun. Ya Allah, kok kayak gini hidup ya. Suruh aja Gampang baca kan? Amsal. Bang, Sampaikan ke dia. Sayang, bang, baca. pacarku itu orang paling pintar, dia tahu yang mana jelek, yang mana buruk. Iya, Dia paling berarti pintar dia- lah ibaratnya. berarti- Kok tiba-tiba dia jadi bego? Karena dia tahu Anda jelek, makanya dia pindah. Oish, siapa bilang? Dia artis loh Dia bang. tahu yang jelek katanya. Mana sih? Siapa ini? Gue artis loh bang. Gue cakep loh, asik. Nah, seartis ya. Ya Allah, Bang Zuma, please. Minta tolong suruh selamati baca Amsal. orang-orang Islam. Nggak, Selamati orang-orang suruh Islam. mantannya itu Gitu aja. Abang ya. WA sama dia. Saya tiap malam nonton abang, tiap malam saya ini. Oke. Baik, kita diskusi dulu sama Panglima Kumbang. Boleh ya, Saudara Z? Oke, Saya Abang. turut Izin keluar ya. prihatin. Ya, makasih. Iya, makasih ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut prihatin ya, pacarnya 15 tahun diambil sama orang. Halo bang, silakan bang. Ya malam abangku. Malam juga ini ada tema bang, Tuhan buatan atau Tuhan palsu, silakan. Ya kalau saya begini ya bangku. Ya, Saya
percaya Yesus itu adalah utusan. Setelah kita baca Bible, ada 10 yang saya dapat tentang Yesus itu adalah utusan. Jadi kita nih berdoa ini mintanya kepada Allah Bapa, gitu Bang. Jadi Yesus bukan Tuhan, Bukan Bang. tapi Tuhan membuatnya menjadi Tuhan. Ya itu yang mungkin orang yang oten ini yang tidak memahami cara berpikir tentang Bible Bang. Enggak, maksudnya Yesus itu dibuat menjadi Tuhan memang untuk orang jahat. Ya kan aku udah bilang, aku nggak nuhanin dia. Ya berarti abang nggak jahat. Tapi teman-teman kita yang lain gimana dong? Dia menuhankan dia. Kalau saya intinya ingin bertanya Bang, Oke? bertanya pada Bang Juma, ya mudah-mudahan pertanyaan saya bisa dijawab dan bisa membuka pikiran saya dan akal saya. Silakan bang. Kalau pedomannya umat Islam itu apa Bang? Maaf Bang, kalau pertanyaan saya agak merempet ke Al-Quran. agama. Al-Quran, Al-Quran. Pedoman kami kitab suci Al-Quran. Jadi bisa secara ini nggak Bang, penjelasannya bisa secara klarifikasinya secara mendetil nggak gitu Bang? Iya, jadi kami umat Islam menjadi Islam itu melalui pengakuan kami tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kami sadar, kami tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Lalu bagaimana cara kami untuk berhubungan dengan pencipta? Sementara Tuhan bukan makhluk. Maka Al-Quran diwahyukan untuk menjelaskan kepada kami, ini loh tata cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Al-Quran menjelaskan kepada kami bagaimana kami berhubungan dengan kepada sesama makhluk. Nah, Al-Quran sebagai firman Allah itu bukan perkataan manusia. Maka dibutuhkan wakil Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan ini. Wakil Tuhan inilah yang disebut Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang isi Quran yang disebut sunnah, hadits diurai kemudian. Sama seperti Nabi Musa menjelaskan Torah. Sama seperti Nabi Isa menjelaskan Injil. Begitu juga Nabi Daud menjelaskan Zabur atau Mazmur. Nabi Muhammad menjelaskan Quran. Jadi panduan kami di dalam berislam adalah Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran itu firman Allah. Apa buktinya Al-Quran itu firman Allah? Al-Quran tidak pernah tunduk kepada bahasa manusia. Gitu. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu tetap menggunakan bahasa asli karena itu diperuntukkan kepada seluruh manusia, tidak dirubah-rubah bahasanya. Begitu bang, silakan. Kalau saya bertanya lagi, saya sebenarnya banyak bertanya Bang Juma, maaf nih, karena ingin mengenal Islam sih sebenarnya lebih mendetail. Dan maaf nih, karena kemarin itu saya masuk ke Bunda Nora, cuman Bunda Nora itu kayaknya dengan Bang siapa ya, Fahruk ya, Fahruk. Bang Fahruk. Ya,
saya terima dalil-dalil yang diberikan oleh Bunda Nora dan dijelaskan oleh Bang Mahruf, kan gitu Bang ya. Ya, Semuanya nggak ada yang saya bantah, kan gitu. Cuman karena mungkin nggak tahu juga Bunda Nora itu apakah memang tipikalnya memang orangnya emosional atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadi saya disangkanya lemot. Jadi udah menyerang fisik kan kalau begitu Bang. Sayanya abang lemot nih gini. Padahal udah terang Bang, loh. Dari awal saya bilang saya ingin mengenal tentang Islam. Dalil-dalil yang diberikan oleh Bunda Nora, saya bilang saya terima, nggak ada yang saya bantah. Saya bilang kayak gitu kan, tolong ajarin, saya ini nol. Saya bilang kayak gitu, jangan bilang saya lemot, saya ini. Saya bilang kayak gitu kan sama dia. Akhirnya ya mungkin dia emosional, entah nggak tahu lagi ada pikiran apa atau mungkin lagi apa gitu. Jadi akhirnya dia menyerang ke fisik. Saya bilang, loh, saya ini nanya ke narasumber. Saya bilang harusnya saya yang ngotot. Saya bilang kayak gitu, bukan Bunda Nora sebagai sumber saya. Saya bilang kayak gitu. Itu sih Bang. Jadi pertanyaan saya gini Bang. ya, Allah menciptakan Nabi Adam dan Nabi Muhammad Bang. Saya bilang kan penciptaannya berbeda dengan makhluk lain Bang, atau manusia yang ada gitu Bang. Nabi Adam itu kan tidak punya bapak ibu, sedangkan Nabi Muhammad ini kan hanya punya ibu gitu Bang. punya ayah juga. Iya, maksudnya punya orang tua. Kenapa Allah menciptakan Yesus dan diberikan suatu kemuliaan gitu Bang? Ya, Perbedaan itu, pertanyaannya, Nabi, kalau di Islam itu kan, kalau Bunda Nora bilang itu Yesus itu kan Isa Bang ya. iya, Ya, jadi kenapa nggak Nabi Isa yang dimuliakan oleh Allah Bapa gitu Bang? Pertanyaannya Bang. Nabi Isa dimuliakan. Nabi Isa dimuliakan. Di dalam Al-Quran diterangkan dia diberkahi dimanapun dia berada, dia dimuliakan. Tidak pernah ada kehinaan bagi beliau. Dia terkemuka di dunia, di akhirat. Dia dimuliakan Nabi Isa. Tapi Jadi, kenapa? Gimana? Tapi kenapa hanya Nabi Isa yang nantinya bangkit kembali gitu Bang? Menurut Bible kita, Nabi Isa yang turun kedua kalinya maksudnya. Yesus Bang. Ya, Yesus Iya, yang datang kedua kalinya. iya. Ya, untuk mengatakan dan menyadarkan Kristen bahwa yang datang kepada kalian itu bukan aku. Aku nggak pernah datang kepada kalian. Yang kalian sembah di gereja itu bukan aku. Itu tujuannya dia turun ke bumi itu untuk menyadarkan manusia, menyampaikan kepada manusia bahwa mereka sudah pantas masuk neraka karena mereka menyembah sesuatu sosok yang bukan Yesus. Makanya dia turun kedua kalinya, karena separuh dari penduduk bumi membuat kerusakan, yaitu menyembah kepada sang nabi, di mana nabi tersebut tidak pernah mengajarkan hal yang mereka lakukan. Contoh, kalian menyembah Yesus. Apakah Yesus pernah mengajarkan? Tidak pernah. Nah, untuk itulah ia datang. Nah, kedua, kalian memfitnah Yesus menghalalkan babi. Nah, itulah dia datang. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa Yesus datang untuk nebus dosa. Di atas salib, dia datang untuk menghancurkan salib, menghancurkan babi semuanya. Itu tujuannya dia datang menjadi hakim. Untuk yang kedua kalinya, Nabi Muhammad turun ke dunia untuk apa? Ajarannya semua sudah tamat.
Ajarannya Nabi Muhammad sudah dia sampaikan. Yang terima selamat, yang tidak terima tidak selamat. Nah, sedangkan Yesus ini di hadapan Tuhannya dimintai pertanggungjawaban. Apakah engkau yang mengajarkan manusia ini menuhankan dirimu? Nabi Isa turun mengatakan kepada kalian. Nah, itulah yang terurai di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu tujuan datangnya Yesus kedua kalinya, untuk mengusir orang-orang Kristen. Berarti apakah nanti turun kedua kalinya itu tanda kiamat atau memang sudah kiamat Bang akan terjadinya? Tanda kiamat. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 21, kemudian Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Bukan waktu dibangkitkannya lagi makhluk-makhluk ciptaan Bapa, baru Yesus dibangkitkan gitu Bang? Enggak. Sekarang ceritanya gini, Nabi Isa alaihissalam akan turun, Yesus turun sebelum kiamat, dan seluruh manusia akan meratap. Setelah dia turun, maka apa yang terjadi? Tanda kiamat datang, huru hara kiamat terjadi, mati ya, termasuk Yesus mati, lalu dibangkitkan. Nah, dibangkitkan itulah hari terakhir, hari penghakiman. Disitulah Yesus menghakimi. Penghakiman Yesus itu berlandaskan kepada tuduhan orang-orang bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang dihakimi oleh Yesus. Itu terurai di dalam Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Aku tidak menghakimi, tetapi perkataan yang pernah aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya hari ini. Adakah aku mengajarkan kalian menuhankan aku? Jawaban Kristen apa? Tidak. Ya sudah, neraka tempatnya. Karena Yesus sebagai hakim akan mendudukkan pernyataan-pernyataan firman yang telah ia sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Kalau kami umat Islam, kenapa engkau mengimani aku sebagai rasul? Ya karena memang kau sendiri mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sudah selesai, Yesus utusan. Kami memperoleh hidup yang kekal. Kristen malah menuhankan, tidak pernah diajarkan itu. Begitu Bang. Tapi saya tanya teman-teman saya yang muslim di kantor tuh Bang, jadi nanti dia turunnya itu kan kalau orang muslim bilang itu kan turunnya nanti Nabi Isa itu akan membunuh Dajjal gitu Bang. Kenapa bukan Nabi Muhammad gitu Bang? Karena Dajjal ini berpura-pura menjadi Isa. Dia berpura-pura jadi Isa. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Al-Masih, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nabi Isa turun membasmi dia yang berpura-pura menjadi dia. Jadi Yesus turun untuk kemudian menyatakan hal yang benar, kalau dia itu bukan yang disembah oleh orang Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Begitu. Silakan. Ya ini maaf nih bagi teman-teman Otan yang di bawah, kita ini mau cari yang kebenaran, jadi jangan tapping-tapping yang nggak benar. Kita mau cari kebenaran. Hidup ini kita cari kebenaran, karena kita sebagai laki-laki punya anak, punya istri gitu loh. Jangan sampai kita menyesatkan anak istri keturunan kita gitu. Enaknya gini Bang Juma, aku nanti DM, aku minta nomor WA-nya aja deh. Baik. Silakan Mas. Dengan senang hati silakan. Ya soalnya takutnya kawan-kawan kita yang
Kristen ini ya merasa terganggu atau bagaimana kan gitu. Jadi saya tidak juga mempengaruhi ya keimanan mereka kan gitu. Betul. Iya, ya kalau mau lihat KTP saya tunjukkan KTP saya. Kalau memang saya bertanya gitu loh. Jadi saya ke loading sudah, tinggal saya ke Bang Juma ini kan ingin tahu, makanya saya tanya pedomannya Islam itu apa kan gitu. Iya. Gitu Bang. Baiknya nggak usah dibaca sih yang di bawah. Masih ada yang mau dipertanyakan, silakan aja Bang. Ya ada sih Bang, gitu Bang. Jadi misalkan nih Bang, misalkan ini hanya suatu cara berpikir saya aja Bang, gitu kan. Kalau kita, ya kalau salah tolong diralat Bang ya, kalau kita tidak menyembah ke Yesus, kan saya meminta doanya itu kan kepada Bapa Bang, tidak menuhankan. Tapi saya mengimani Bang, gimana tuh Bang? Menurut Abang lah. Baik. Yesus mengatakan bahwasanya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Kalau Wahyu 1:18 yang nanti akan duduk di kerajaan Yesus tuh menurut Abang seperti apa Bang? Kalau Wahyu 1:18 itu kan firman Tuhan. Coba dibaca nomor satunya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya agar titik-titik dan seterusnya. Jadi nomor 18-nya itu firman Tuhan yang dibacakan oleh Yesus. Kalau dipaksakan itu adalah ucapan Yesus. Jadi bukan Yesusnya, tetapi Tuhannya. Kenapa? Karena Yesus hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Tuhan kepadanya. Coba Anda baca tuh. Pasti bunyinya begitu. Wahyu Tuhan yang diberikan, yang dianugerahkan kepada Yesus untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya. Jadi apapun yang tertulis di dalam Bible yang terkait dengan Yesus itu bukan untuk Yesus, tapi apa yang disampaikannya adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Gitu Bang. Apa yang diucapkan Yesus sama seperti Nabi Musa. Sama seperti Nabi Musa. Apa yang Nabi Musa sampaikan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada dia. Innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Nabi Musa. Nah, apakah Nabi Musa dituhankan oleh orang-orang Yahudi? Tidak. Karena orang Yahudi tahu Nabi Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Yesus juga mengatakan itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 bahwa dia berkata akulah Tuhan karena aku adalah penyampai firman Tuhan. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Dia boleh mengaku Allah karena dia sedang membacakan firman Tuhannya. Yohanes 14:24 firman yang kau dengarkan dari mulut aku itu bukan dari aku tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika ia mengatakan yang hidup
yang hidup, yang pernah mati, dan seterusnya, lalu hidup untuk selama-lamanya. Yaitu firman Tuhan yang disampaikan Yesus. Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu. Jadi sekalipun Yesus mengatakan, dengarlah wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, akulah pencipta, akulah yang maha hidup dan yang maha mematikan. Sembahlah aku. Manusia tidak akan mau menyembah Yesus. Kenapa? Karena manusia tahu bahwasanya Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan, dia sudah menyampaikan, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti Yesus memberitakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan Elohim akan mengutus penolong lain di luar dirinya. Di dalam KPR 3 nomor 2223 dikatakan, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Nah, siapa nabi itu? Ketika Yesus mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain, di mana bangsa itulah yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Siapa itu? Al-Quran menjawab, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang Kristen, telah datang kepada kalian rasulku untuk menjelaskan sebagian dari kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadaku cahaya dan kebenaran, petunjuk yang menyelamatkan. Siapa itu? Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda percaya kepada Yesus, ya harus kemudian mengikuti roh kebenaran, roh Muhammad yang mengajarkan segala hukum-hukum. Karena Yesus mengatakan itu, apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Berarti harus ada utusan lain, penghibur lain di luar daripada Yesus yang ajarannya jauh lebih sempurna daripada Yesus, di mana segala hukum diajarkan oleh oknum tersebut. Nah, siapa yang menggenapi itu? Tidak lain selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kalau kitab Al-Quran itu kan kita nggak tahu tulisannya dari siapa. Apakah itu langsung firman Allah yang diberikan oleh Nabi Muhammad? Sedangkan kan kalau di kitab Bible itu kan banyak, Bang. Ada Matius, Yohanes, kan gitu misalkan. Kalau kitab Al-Quran ini, apakah Nabi Muhammad sendiri yang menulis, Bang? Ya, Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran, lalu Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran, lalu Nabi Muhammad yang menjadi saksi murid-muridnya menghafal dan menuliskan. Dan Al-Quran sumber satu-satunya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Tak ada keluarganya, tak ada sahabatnya, tak ada muridnya menjadi sumber. Kewahyuan hanya kepada dia, dari Roh Kudus kepada dia, satu-satunya. Sedangkan kitab saudara Kristen banyak, Lukas, Markus, Matius, beda-beda orang, dan mereka tidak kompak. Padahal yang menjadi penerima firman bukan mereka, yang menjadi penerima firman adalah Yesus. Nah, mana kitabnya Yesus? Enggak ada. Mana kitabnya Nabi Muhammad? Ya, Al-Quran. Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya, mana kitab yang diterima Nabi Muhammad? Al-Quran. Yesus menerima wahyu. Ya, mana kitab yang diterima oleh Yesus? Tidak ada. Yang ada Lukas, Markus, Matius. Begitu, Bang. Ada lagi? Oke, cukup, nanti saya DM aja ke Bang Juma. Oke, baik, silakan Bang. Nanti saya pun tunggu DM ya. Sama-sama. Terima kasih Bang Juma semuanya. Sama-sama.
Selamat Ya. malam. Malam. Terima kasih bang. Semoga hidayah menjamah abang. Amin. Halo, semangat subuh. Halo. Halo. Halo juga. Ya. Katolik Protestan abang. Ya bang. Katolik atau Protestan? Halo bang. Ya halo. Katolik atau Protestan? Protestan bang. Abang Muslim apa? Syiah atau apa bang? Sunni. Saya Sunni. Sunni ya bang ya. Ya. Oke. Oke, ini ada tema terkait Tuhan buatan. Silakan. Tuhan buatan atau palsu. Ya. Kalau Tuhan buatan, abang udah lahir belum bang? Tuhan buatan udah lahir, tidak ada hubungannya. Maksudnya apa? Ya bang. Maksudnya apa? Kan kalau Tuhan buatan seperti Yesus yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan Muhammad? untuk orang jahat. Muhammad apa bang? Nabi Muhammad Kalau bukan Muhammad? Tuhan, dia manusia, dia nabi, dia rasul. Beda dengan Yesus. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Dalil KPR 2 nomor 36. Nah, itu dalilnya. Yesus itu Tuhan palsu. Dalil, ada dalil. Yesus Tuhan palsu, mau kayak mana? Yesus itu Tuhan. Udah ngomongnya bang. Yesus Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Itu saudara, supaya orang jahat ini tidak masuk surga, supaya orang jahat ini menyembah kepada yang bukan Tuhan, tapi Tuhan buatan, Tuhan lantikan. Ada alasan Tuhan nanti memasukkan kalian neraka? Ya, siapa suruh menuhankan manusia yang aku buat menjadi Tuhan, kan gitu. Sesuai dengan KPR bang. Itu kan kata abang. KPR Itu 2 kan kata nomor abang, kan? KPR 2 nomor 36 buktinya. Dalil dong, ada dalilnya. Itu kan kata abang. Dalil, ada dalilnya, dan Yesus membuktikan itu, mengusir orang-orang Kristen ke neraka. Matius 7, 22, 23. Akibat kalian menuhankan Tuhan buatan Tuhannya Yahudi, kalian diusir. Itu fakta, tertulis di Bible. Jaga omongan abang, ntar abang kena karma abang ntar. Gak ngepek. Kita lihat 1 minggu ini bang, abang sakit atau tidak? Gak ngepek kecuali Anda main dukun. Kecuali main santet. Yesus Kuntar yang menghukum Anda. Wah, itu cuma meeting Yesusku. ibu. Lihat aja. Kecuali Yesus yang Anda maksud itu iblis. Nih. Kop, telinga saya jadi saksinya nih. 1 minggu abang lihat mulut abang ntar. 1 minggu. Jadi nanti abang kesini lagi 1 minggu yang akan datang. Naik lagi di sini. Boleh. Oke. Kalau enggak abang yang sakit, anak abang yang sakit. Oh. Kalau saya bisa pastikan Itu sebentar dulu, sebentar. Kalau saya, itu karena Yesusku. Oh. Yesusku yang berkehendak. Oh mama Oh iya dong. Oh iya. Oke. Jadi Kita lihat kepada- Bang Juma. Kalau Bang Juma ngomong yang enggak tentang Yesusku,
Sampean yang kena ajab ntar. Kok saya ngomong enggak? Kalian yang ngomong enggak, bukan saya. Yesusnya Makanya itu, jangan ngomong. saya ngomong jangan sesuai dengan ngomong. fakta. Yesus itu Fakta Tuhan apa yang Anda gantikan. berikan? Saya bacakan dalilnya. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Allah apa? Allah apa? Allah atau Allah? Allah atau Allah? Jadi jelas ya, jelas. Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Sampai situ paham ya? Yesus itu memang Tuhan, tapi untuk orang-orang jahat kayak Anda. Itu dalil. Anda yang lebih jahat. Itu dalil. Saya menyampaikan. Harusnya Anda berterima Mulut kasih kepada Anda saya. yang lebih jahat lagi. Saya baca Kita dalil. lihat satu minggu. Satu minggu. Baca dalil. Saya baca dalil. Satu minggu. Saya baca dalil. Ada dalilnya. Itu bukan agama kamu cuma. Memang bukan agama saya. Saya tidak menyembah Tuhan lantikan. Tuhan Anda Makanya Yesus. jaga Tuhan mulut Anda. Saya baca dalil. Kenapa jadi ngancam kayak gitu? Yang ngancam siapa? Ya, tadi Kalau Anda saya bilang ngancam. gini, mohon maaf ya, mohon maaf. Itu Muhammad diracun. Sampean marah nggak? Dia diracun, memang diracun. Sampean marah nggak? Enggak, memang dia diracun. Kenapa saya harus? Bohong kamu itu. Bohong. Memang dari Muhammad diracun. Saya bukan Kristen yang suka menyembunyikan kebenaran. Diracun gara-gara apa? Untuk membuktikan dia Gara-gara- nabi. Orang yang Gara-gara apa? orang yang meracunnya ingin membuktikan kalau orang ini mati berarti dia nabi palsu, seperti di Yohanes 19:30, minum racun mati di atas salib. Mati nggak? Yang diracun mati nggak? Enggak. Yang mati itu Mati yang nggak yang disalib. diracun? Enggak mati. Tuh. Enggak mati. Sakit hati kamu. Ya, enggak mati. Jangan bohong, sakit hati kan? Nabiku enggak Sakit mati. hati kan? Pada saat nabiku diracun, dia enggak mati. Dia hidup 4 tahun lagi. Tuhanmu Yesus tidak hitungan detik makan minum racun mati. Mana? Yohanes 19 nomor 30. Salah kau. Satu Dalil. minggu lagi kau cuma. Satu minggu lagi dia. Malah ngancam. Malah mengancam dia. Yesusku Malah mengancam. Malah mengancam. Teman-teman, sama kau. teman-teman, ingat orang ini. Saya punya Yesus. Ingat orang ini, mana tahu Saya punya dia sudah Yesus. menyebarkan orang-orang untuk mencelakakan saya atau anak-anak saya. Ingat, orang ini sudah ngancam. Orang ini mengancam. Saya punya Yesus. Nah, orang Saya ini punya ngancam. Yesus. Saya curiga dia mengirim orang ke kota saya untuk membuat sesuatu terhadap saya Jauh dan cuma keluarga saya. jauh. Sorry, Terus kenapa bukan kamu tipe ngancam? saya yang begituan. Kenapa kamu ngancam? Bukan tipe saya. Yesusku yang ngancam kamu ntar. Di mana